Bab 575. Sesuai aturan. Bahkan Batu Sahid, yang memiliki gelar Dewa Batu tak tergoyahkan, hampir muntah darah. Penghinaan. Aku tahu persis apa yang telah kalian lakukan akhir-akhir ini. Berapa banyak orang yang tidak berdosa telah menderita. Berapa banyak orang terluka dan meninggal. Apa menghisap darah manusia begitu enak? Nathan berbalik dan bertanya. Hanya saja orang-orang ini tidak menjawab. Atau sudah mati rasa terbiasa menghisap darah manusia. Kata-kata Nathan tidak merangsang mereka sama sekali. Apalagi selama ini. Perebutan wilayah di South Mantis. Sudah jatuh banyak korban. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan rumah mereka dihancurkan. Tapi para bos besar ini tidak ada yang peduli. Apa ada hubungannya denganmu? Selain itu, memangnya kenapa dengan banyak orang meninggal? Banyak yang terluka. Berani menghalangi kami. Maka akan berakhir kematian. Semuanya tidak setuju. Sikap setiap orang sama. Beberapa bahkan bertanya-tanya buat apa Nathan menyinggung masalah ini. Inilah alasan aku datang ke sini. South Mantis bukan tempat kalian sewenang-menang. Nathan berkata dengan dingin. Maka kamu harus menunjukkan keahlianmu yang sebenarnya. Batu Sahid tiba-tiba membanting gelas dan menghancurkannya. Bang, bang, titik. Dalam sekejap, 6 pintu ruang perjamuan terbuka pada saat bersamaan dan sekelompok orang masuk dari luar. Semua orang membawa senjata. Semuanya petarung. Aula perjamuan yang semula kosong sekarang dipenuhi orang-orang. Setidaknya 300 orang. Tidak hanya itu. Koridor di luar juga penuh dengan orang. Ribuan petarung mengepung tempat itu. Hanya dengan satu perintah. Mereka akan memutilasi Nathan menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, bos-bos besar ini di South Mantis semua menegakkan punggung mereka. Dengan angkuh dan senyum di wajah mereka. Kartu truf mereka keluar. Apa Nathan bisa arogan lain? Sekarang, masih ada yang ingin kamu sampaikan? Tusin bertanya dengan bangga. Nathan senyum semringah. Masih dengan kalimat yang sama. Semua orang harus patuh. Hahaha. Apakah kamu buta? Tidak melihat begitu banyak orang. Lihat dengan jelas situasi kamu hadapi saat ini. Seseorang berkata dengan dingin. Tuan Nahresi bahkan mencibir. Anak muda arogan sedikit tidak masalah. Sekarang aku akan memberimu kesempatan cukup berlutut dan bersujud 3 kali. Mungkin aku akan mempertimbangkan mengampunimu. Dari sudut pandangnya, Nathan dan lainnya sama sekali tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Bahkan jika orang ini sangat kuat, ribuan petarung handal apa tidak bisa menghabisinya. Tapi lapangan tinju bawah tanah Batu Sahid masih memiliki 100 petarung handal. Terlebih lagi, ada 3 ahli. Ada juga Dewa Tarung Dasim dari negara Ulfelen. Mereka sama sekali tidak punya kesempatan. Nathan tidak berbicara. White Tiger tertawa. Sangat bersemangat. Itu, bisakah orangnya lebih banyak lagi? White Tiger penuh semangat dan menjilat sudut mulutnya. Hah, semua orang tertegun. Semua tercengang. Apa maksudnya orangnya terlalu sedikit? Menghadapi kesulitan seperti ini. Kenapa masih bisa begitu arogan? Apa otak mereka bermasalah atau mereka sudah gila? Kalau kamu ingin kami mendengarkanmu, maka kami akan menyelesaikannya sesuai aturan. Kata Batu Sahid. Katakan. Nathan bertanya. Kalian tumbangkan orang-orang kami. Sampai kami akui. Maka kami akan mendengarkanmu. Jika tidak, kamu yang harus mendengarkan kami. Jordan Group harus diberikan kepada kami. Batu Sahid juga seekor rubah tua. Kesempatan semacam ini tentu saja harus dimanfaatkan. Nathan mengangguk dan berkata, "Oke, boleh. Pihak kami hanya mengutus 1 orang." Nathan menunjuk ke White Tiger. "Pihak kamu. Semua yang datang hitung saja." Kata-kata itu mengejutkan sekali. Nathan mengatakan ini. Para bos besar di South Mantis memelototi mereka dengan marah. Bab 576. Menantang ribuan orang. Sama sekali tidak menghargai orang. Ini adalah South Mantis. Ini adalah wilayah mereka. Oke. Aku harap kamu bisa tetap arogan setelahnya. Batu Sahid berkata dengan dingin. Ayo pergi. Kita ganti tempat. Batu Sahid berkata lagi. Tempat berubah menjadi arena tinju hitam bawah tanah. Ribuan orang mengepung arena tinju hitam. Kartu truf dari bos sudah dikeluarkan.
Tuan Nahresi memandang Nathan dan berkata sambil mencibir, jika kamu sendiri yang bilang utus satu orang, jangan salahkan kami kalau menyerang bergantian. Tuan Nahresi memberi perintah. Segera ratusan petarung menuju White Tiger. Pisau panjang memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan, dipenuhi dengan aura pembunuh. White Tiger memandang orang-orang yang datang. Senyumnya semakin sinis. Bang! Dia meninju orang pertama dan menghempaskannya beberapa puluh meter jauhnya. Setelah pria itu mendarat, tidak ada gerakan. Bang! Bang! Drak! Titik titik titik. Ratusan orang menyerang bersama. Pemandangannya terlalu megah. Di mata semua orang, tidak ada keraguan walau White Tiger pandai bertarung. Pihak mereka memiliki ratusan ribu petarung yang menyerang terus-menerus. Setidaknya pasti mati kelelahan. Terlihat ratusan orang hampir menenggelamkan White Tiger seperti air pasang. Semua orang senyum semringah. White Tiger pasti akan kalah. Tapi hanya beberapa detik kemudian, wajah semua orang berubah. Karena mereka melihat satu persatu terpelanting keluar. Semakin lama semakin banyak. Setelah 1 menit, wajah semua orang menjadi serius. 3 menit kemudian, wajah semua orang penuh dengan ketidakpercayaan. 5 menit kemudian, mata semua orang hampir terbang keluar. Titik titik titik. Alasannya hanya karena ratusan orang tergeletak di tanah menjerit kesakitan. Di arena tinju hitam, hanya White Tiger yang berdiri sendiri. Hebat sekali. 4 hingga 500 orang tiba-tiba dihabisi dengan tangan kosong. Dalam 5 menit. Semua orang saling memandang. Kemudian perlahan baru menyadari. Mengapa Nathan hanya mengutus White Tiger? Ini karena mereka cukup kuat. Ini saja. Ayo giliran yang lain. Ada berapapun jumlahnya aku akan memukul sesuai jumlah. White Tiger tampak tidak puas. Lancang. Batu Sahid berkata dengan marah. Di daerah kekuasaannya tidak boleh ada yang mengacaukan. Dia memberi perintah. Ratusan petinju hitam muncul satu persatu. Tentu saja, 3 yang paling kuat belum muncul. Batu Sahid merasa bahwa mereka tidak perlu muncul. Serang. Maju satu persatu. Aku tidak percaya. Batu Sahid meraung. Ratusan petinju hitam peringkat atas satu persatu naik atas ring menantang White Tiger. Bang! Pertama, kedua, ketiga, titik titik titik. 88, 99. White Tiger menjadi semakin gagah. Tidak terlihat lelah sama sekali. Para petinju hitam yang sudah berkuasa South Mantis ini dihempaskan satu persatu olehnya. Sampai akhirnya, wajah Batu Sahid menjadi hitam. Keberadaan ring tinju bawah tanahnya hancur total. Terlalu hebat. Diserang ratusan orang pun tidak bisa. Memang menyenangkan. Tapi apa tidak ada yang lebih hebat? Apa ada petarung yang lebih kuat? White Tiger berteriak. Para bos besar di South Mantis saling memandang dengan cemas. Arogan sekali. Di South Mantis, belum pernah ada yang searogan ini. Bagaimana bisa mentolerirnya? Terutama ini wilayah Batu Sahid. Dewa Batu harus tunjukkan kartumu. Anak ini terlalu kuat. Semua orang memohon. Batu Sahid memicingkan matanya dan berkilat cahaya. Biarkan binatang mati dan Raja Serigala keluar. Batu Sahid berkata dengan dingin. Segera, binatang mati dan Raja Serigala muncul. Saat muncul, 2 hawa yang sangat berbahaya menutupi seluruh hadirin. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Darah di sekujur tubuh mereka tampak membeku. Bersambung.